Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Dwi Saputri dengan NIM 210910201160 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu manajemen dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP MAP. Di sini saya akan membahas tentang budidaya ikan air tawar, yaitu ikan nila. Nah, yang pertama ada latar belakang. Kegiatan budidaya ikan air tawar saat ini merupakan salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, usaha pendederan, dan usaha pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya benih ikan yang berukuran lebih besar dari output pembenihan. Usaha pembesaran merupakan kegiatan budidaya ikan berukuran konsumsi, bergantung pada permintaan pasar, teknis operasional, dan implementasinya. Semakin banyak permintaan pasar akan ikan nila sebagai ikan konsumsi, semakin besar pula peluang usaha untuk membudidayakan ikan nila. Banyak konsumen yang lebih memilih ikan nila daripada ikan lainnya. Selain karena harganya yang lumayan terjangkau, ikan nila juga memiliki tekstur dan rasa yang tidak kalah nikmat dengan ikan air tawar lainnya. Kondisi ini membuat saya memilih budidaya ikan nila sebagai usaha yang dijalankan dan dikembangkan. Ikan nila atau dengan nama lain Oreochromis niloticus merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang disukai oleh banyak orang karena memiliki rasa daging yang enak dan tebal, sehingga memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Selain itu, perkembangannya lebih cepat dan biaya produksi ikan nila juga relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Kebutuhan konsumen terhadap ikan nila semakin meningkat. Hal ini terbukti pada banyaknya tempat-tempat pemancingan yang menawarkan berbagai macam ikan dan salah satu terbesar yaitu ikan nila. Selain itu, harga nila di pasaran juga cukup tinggi, sehingga kami melihat peluang pada ikan nila cocok untuk dijadikan peluang bisnis. Kemudian ada profil usaha. Usaha yang kami kembangkan adalah budidaya ikan air tawar dengan pemilik saya sendiri, Laras Dwi Saputri, yang berdiri sejak 3 Oktober 2021 dengan alamat di Dusun Kerajaan 3, RT 2, RW 15, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Ikan nila dengan kualitas baik. Nah, di sini kita memiliki ikan nila dengan kualitas baik dikarenakan kita selalu rutin mengecek aerasi dan juga kebersihan kolam, sehingga kita memiliki hasil panen atau ikan nila dengan kualitas yang baik. Yang kedua ada link distributor pakan dan bibit. Nah, di sini kami bekerja sama dengan salah satu PT untuk menjadi supplier kita, untuk menjadi distributor kita mengenai bibit dan juga pakan, sehingga kita tidak kekurangan pakan dan juga mudah mendapatkan bibit dengan harga yang sudah disepakati. Yang ketiga ada link pengepul hasil panen. Nah, di sini kita juga memiliki link pengepul hasil panen yang bekerja sama pula dengan salah satu PT yang akan mengambil hasil panen. Jadi setelah panen kita tidak perlu mencari pasar lagi karena kita sudah memiliki pengepul tersendiri. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya di sini ada kurangnya pengalaman budidaya ikan. Karena usaha yang saya lakukan ini masih berjalan 2 bulan, maka dari itu saya masih memiliki banyak kekurangan dan juga perlu pengalaman yang lebih mengenai budidaya ikan. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang. Menurut data KKP 2020, produksi ikan nila tahun 2015 sebesar 1.084.281 ton. Tahun 2016 produksi mencapai 1.114.156 ton. Dan tahun 2017 sebesar 1.288.733 ton.
capaian produksi dan nilai ekonomi budidaya ikan nila cukup besar kontribusinya pada tingkat nasional. Selain itu, ikan nila memiliki daya saing yang tinggi di pasar ekspor dan berperan sebagai ketahanan pangan, menurut DJPB 2020. Salah satu negara tujuan ekspor ikan nila yaitu Amerika Serikat. Menurut Suhana, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kinerja ekspor ikan nila ke negara USA. Keempat, ada threat atau ancaman. Banyaknya pesaing yang sudah menguasai pangsa pasar ikan nila. Adanya berbagai penyakit yang menyerang ikan budidaya sehingga produktivitas belum dapat memenuhi target. Hal ini dikarenakan belum berpengalaman di bidang budidaya ikan. Selanjutnya ada pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target pasar yang kami sasar di sini ada rumah makan atau restoran, kemudian ada pihak ketiga atau pengepul, kemudian masyarakat umum. Yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi dipakai untuk menentukan tujuan yang terbaik, begitu pula dengan pemasaran ikan nila. Strategi pemasaran digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Salah satu strategi yang kami gunakan adalah dengan menjaga kualitas ikan yang baik, kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat umum yang membeli hasil dari budidaya kami. Yang ketiga ada strategi produk. Ikan nila hitam di sini menjadi komoditas utama dalam usaha ini. Selain itu, kami juga selalu menjaga kebersihan kolam karena kami ingin menyajikan ikan yang selalu bersih dan bebas dari penyakit. Yang keempat ada strategi harga. Strategi harga yang kami tawarkan menyesuaikan dengan harga pasar yang ada pada saat itu. Menurut survei yang telah kami lakukan, harga ikan nila di pasaran berkisar antara 18.000 hingga 25.000. Namun akan mendapatkan bonus diskon setiap pembelian yang telah ditentukan. Kami juga memberikan jasa pembersihan ikan secara gratis sehingga ikan bisa langsung dimasak pada saat akan dikelola. Yang kelima ada strategi promosi. Dalam mempromosikan atau mempublikasikan bisnis ini, kami melakukannya dengan cara bertatap muka langsung dengan pembeli atau pihak ketiga yang telah menjadi target pasar. Selain itu, kami mempromosikan pula menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Kegiatan yang kami lakukan untuk membudidaya ikan air tawar ini dengan memberikan pakan 2 kali sehari dengan waktu yang sama, pagi jam 7 dan juga sore jam 4. Selain itu, kami juga rutin mengecek pH air selama 3 hari sekali dan juga mengisi ulang air seminggu sekali. Selanjutnya ada modal usaha. Nah, modal usaha di sini dibagi menjadi 2, yaitu modal usaha awal dan juga modal usaha berkala. Modal usaha awal dilakukan untuk pembelian terpal ukuran diameter 3 meter kubik dengan harga 650. Kemudian untuk bahan-bahan kolam yaitu pasir, semen, dan batu bata sebesar 100.000. Kemudian ada obat probiotik Bioflok karena kami menggunakan metode Bioflok dalam budidaya ikan air tawar ini sebesar 25.000. Kemudian ada pompa air dengan harga 700.000. Kemudian ada pipa air, alat-alat listrik, dan kebutuhan yang lainnya sebesar 50.000. Dengan total 1.525.000. Kemudian ada modal berkala. Modal berkala ini termasuk bibit ikan. Bibit ikan kami menggunakan 875 ekor bibit untuk kolam dengan diameter 3 meter kubik. Dengan harga 1 ekor ikan itu Rp600. Jadi harga bibit yang kami gunakan itu Rp525.000. Kemudian ada pakan sebesar 35 kilo dengan harga Rp330.000 per bulan. Karena kita membudidayakan ikan air tawar ini untuk konsumsi, maka kita membudidayakan selama 6 bulan. Jadi 330.000 itu dikali dengan 6 bulan. Dengan total 1.980.000. Kemudian untuk listrik per bulannya 50.000 yang dikali dengan 6 bulan
dengan total 300.000. Kemudian ada biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga ini dapat digunakan untuk obat-obat ikan dan juga perbaikan kolam yang ada sedikit kendala dengan total 100.000. Dari modal berkala itu kita mendapatkan total 2.905.000. Nah, dari total modal awal dan juga modal berkala didapatkan total modal keseluruhan yaitu sebesar 4.430.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.